Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordi Boynando Sitanggang dengan NIM 2003401051067 dari kelas C Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Berikut ini penjelasan atau deskripsi tentang apa itu Omnibus Law. Omnibus Law merupakan undang-undang sapu jagat atau undang-undang yang istilahnya suatu undang-undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik dan dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas, atau mencabut sejumlah undang-undang lain. Di mana Omnibus Law adalah konsep hukum yang menitik beratkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan banyak undang-undang sekaligus. Salah satu undang-undang yang ada pada Omnibus Law yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian nomor 2, mengapa awal kemunculan Omnibus Law menimbulkan polemik? Karena Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini dianggap banyak merugikan hak-hak pekerja. Adapun pasal-pasal yang terdapat pada Omnibus Law ini yaitu yang merugikan para pekerja atau buruh, yaitu mulai penghapusan upah minimum, pesangon, jaminan sosial, sanksi pidana bagi pengusaha, perluasan jenis pekerjaan yang bisa di outsourcing, hingga masuknya TKA unskill. Dari beberapa pasal-pasal yang di atas itu dapat disimpulkan bahwa kemunculan Omnibus Law ini berpolemik terhadap para pekerja atau buruh, sehingga pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Januari, adanya aliansi dari para buruh, pekerja, dan para mahasiswa untuk unjuk rasa terhadap adanya atau munculnya Undang Cipta Kerja yang populer yang sering kita dengar dengan sebutan Omnibus Law ini. Kemudian yang ketiga, setelah 2 tahun berlalu, bagaimana perkembangan dari Omnibus Law? Apakah Omnibus Law masih menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat? Yang pertama, setelah 2 tahun berlalu, pemerintah akhirnya membahas Undang-Undang Cipta Kerja pada 25 November 2020. Mahkamah Konstitusi menyatakan Omnibus Law ini inkonstitusional bersyarat. Mahkamah memberikan waktu 2 tahun kepada pemerintah melakukan revisi Undang-Undang Cipta Kerja jika tidak ingin dibelit. Ini konstitusi permanen. Pekan lalu, ada pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja dari perspektif ekonomi dan hukum. Saya diminta memberi masukan berikut ini butir-butirnya. Yang pertama, ketidakpastian proses perubahan secara terbuka. Yang kedua, divergensi pelaksanaan itulah yang jadi soal. Dalam sektor kehutanan, misalnya divergensi terjadi dalam memosisikan peran kesatuan pengelolaan hutan. Yang ketiga, masyarakat hukum adat telah bermukim dan mempunyai ruang hidup di dalam tanah dan hutan negara dalam waktu yang sangat lama. Yang keempat, integrasi administrasi tanah dan kawasan hutan negara. Undang-Undang Cipta Kerja memberi mandat kepada pemerintah melanjutkan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Yang kelima, solusi tumpang tindih peraturan. Dari data yang diolah tim percepatan kebijakan satu peta pada tahun 2020 terlihat ada lebih dari 40% luas daratan Indonesia yang izin pemanfaatannya tumpang tindih, sehingga pemerintah melakukan strategi untuk mengatasi hal ini. Yang keenam itu potensi terjadinya trade off. Undang-Undang Cipta Kerja dan aturannya turun mendesain kebijakan mempercepat implementasi proyek strategi nasional atau yang disebut dengan PSN. Sehingga dari penjelasan atau informasi yang saya dapat kita simpulkan bahwa Omnibus Law pada tahun ini atau pada saat sekarang ini sudah tidak menimbulkan polemik lagi di tengah-tengah masyarakat, karena selama 2 tahun berlalu sampai dari tahun 2020 sampai tahun 2022 ini pemerintah sudah melakukan yang namanya revisi undang-undang, sehingga undang-undang ini dapat diterima baik oleh masyarakat, baik itu kaum buruh, petani, pekerja maupun mahasiswa. Sekian tugas atau presentasi Omnibus Law yang dapat saya berikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.